Jalan raya pos dibangun sepanjang kurang lebih 1000 km di Pulau Jawa yang membentang dari Anyer hingga Panarukan. Bagaimana sejarahnya? Simak video ini. Assalamualaikum semuanya. Salam kenal buat yang baru lihat video ini, dan salam satu aspal buat subscriber yang sudah setia mendukung channel ini. Bertemu lagi di channel Sawah Deso, channel yang membahas mengenai pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, dan tempat berkumpulnya para pekerja konstruksi, kontraktor, pemerintah, dan masyarakat sebagai yang punya dana, saling bahu-membahu membangun negeri ini. Di kesempatan yang spesial ini, untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76 yang jatuh di tanggal 17 Agustus 2021, saya akan mengajak kalian untuk mengingat sejarah pembangunan Jalan Pantura. Jalan yang sering sekali kita lewati, jalan yang memakan banyak sekali korban di masa pembangunannya, sekaligus jalan terpanjang di Pulau Jawa pada masa itu. Untuk mengingat sejarahnya, maka dari itu saya membahas sejarah Jalan Pantura. Tapi sebelum itu, dukung channel ini dengan subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya kedepannya channel ini bisa menyajikan tayangan yang informatif buat masyarakat Indonesia. Pada tanggal 25 April 1808, Herman William Daendels tiba di Batavia, sekarang disebut Jakarta. Dia menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-36. Proyek pertamanya di bumi pertiwi ini yakni membangun mega infrastruktur berupa jalan transportasi darat yang menghubungkan sisi timur dan barat Pulau Jawa. Pembangunan jalan raya ini dimulai pada tanggal 29 April 1808. Daendels sempat melakukan perjalanan awal dari Buitenzorg atau sekarang Bogor ke Semarang. Dia melewati kondisi jalan yang dilewatinya buruk sehingga kurang efektif untuk kepentingan militer ataupun ekonomi. Setelah itu, diutuslah Kolonel von Lützow untuk melihat dan memetakan jalanan dari Bogor hingga Cirebon. Dari hasil survei ini, Daendels membuka proyek pertama, pembangunan jalan pos dari Bogor hingga Cirebon melalui Karangsembung. Pada tanggal 25 Mei 1808, proyek tersebut selesai. Jalannya sudah dapat dilalui kereta kuda. Tidak puas sampai di Cirebon, Daendels melanjutkan proyek pembangunan jalan tersebut sepanjang pesisir utara Pulau Jawa. Proyek jalur Pantura tersebut lalu dilanjutkan oleh para bupati atas perintah Daendels. Keputusan untuk melimpahkan tugas ke bupati tidak selalu berjalan mulus. Daendels justru kesulitan membangun komunikasi terkait progres dari pembangunan yang diimpikannya. Pada tanggal 29 Mei 1808, ia memerintahkan para residen dan bupati untuk mengirimkan pegawainya yang akan memegang pelayanan pos sepanjang jalan Pantura tersebut. Pada tanggal 18 Juni 1808, Daendels mengeluarkan peraturan sementara tentang dinas pos yang berdiri di Batavia, Semarang, dan Surabaya. Di sana dijelaskan bahwa sepanjang jalan yang sedang dibuat akan dilalui petugas pos. Tempat istirahat lengkap dengan fasilitas seperti kuda, kereta pos, dan peralatan pos lainnya didirikan. Agustus 1808, wabah penyakit menghampiri para pekerja di proyek jalan Daendels.
Hal ini seiring pembangunan jalan mulai memasuki daerah Pekalongan yang dipenuhi rawa dan hutan. Untuk mengatasi wabah tersebut, Gubernur Dendles mengutus Dinas Kesehatan Militer di Batavia untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Memasuki bulan September, pembangunan jalan ini sudah sampai di Batang, Kaliwungu, Kendal, Semarang, Demak, Kudus, Juwana, Rembang, dan Surabaya. Lanjut ke bulan November, Dendles mengunjungi pantai di daerah Surabaya dan melihat potensi besar dari wilayah tersebut, terutama untuk kepentingan pertahanan. Kemudian diambil keputusan untuk melanjutkan pembangunan jalan pos hingga ke ujung timur Pulau Jawa. Tahun berganti, megaproyek masa kolonial ini belum berakhir. Pada tanggal 2 Februari 1809, Gubernur Jenderal Dendles mengeluarkan peraturan mengenai keamanan dari jalan pos ini. Juni 1809, proyek dilanjutkan sampai Pasuruan yang melewati Porong, Sidoarjo, dan Bangil. Dari daerah Pasuruan ini, pembangunan berlanjut hingga Panarukan. Sementara itu, wilayah Banyuwangi tidak dibangun jalan panjang ini karena dipenuhi dengan hutan, hewan buas, dan tanah yang berawa. Akhir 1809, tepatnya tanggal 12 Desember, resmi ditetapkan peraturan Dinas Pos, Inspeksi Jalan, serta penginapan di daerah Pulau Jawa. Peraturan sementara tentang Dinas Pos yang pernah dikeluarkan Juni 1808 resmi diganti. Dari peraturan inilah inspeksi jalan dan penginapan yang dibangun bisa dimanfaatkan oleh para pendatang yang melewati jalan Pantura ini. Sudah kita ketahui bahwa jalan raya pos ini membentang hingga 1000 km. Jalan ini melalui beberapa kota seperti Anyer, Tangerang, Jakarta, Bogor, Cianjur, Bandung, Sumedang, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang, Demak, Kudus, Rembang, Tuban, Gresik, Surabaya, Probolinggo, dan Panarukan. Daerah-daerah tersebut kemudian dikenal juga sebagai daerah Pantura atau Pantai Utara. Fakta-fakta tentang Jalan Dendles selain memiliki cerita panjang dalam sejarah pembuatannya, Jalan Raya Pos ini juga memiliki berbagai fakta menarik. Apa saja fakta-faktanya? Simak berikut. Yang pertama, dibangun oleh jenderal yang terkenal bertangan dingin. Sejak awal kedatangannya di Anyer, Banten pada 14 Januari 1808, Dendles resmi memimpin Hindia Belanda. Selama menjadi orang pertama di negeri jajahan ini, ia dikenal sebagai pemimpin yang kejam dan bertangan dingin. Yang kedua, terinspirasi dari Imperium Romawi, Jalan Raya Pos ternyata merupakan inspirasi dari Imperium Romawi. Semasa kekuasaan, Bizantin juga membangun jalan pos dengan nama Cursus Publicius. Dendles mencontoh hal tersebut dengan tujuan agar logistik dan mobilitas pasukan Hindia Belanda di Pulau Jawa lancar dan Jawa tetap menjadi daerah kekuasaannya. Yang ketiga, tujuan pembangunan beragam. Meskipun awalnya hanya untuk mempermudah mobilitas, namun semakin lama Jalan Dendles ini memiliki banyak tujuan mulai dari komunikasi, ekonomi, hingga militer. Dari segi komunikasi, jalan raya ini mempersingkat waktu pengiriman pesan. Dari sisi ekonomi, jalan ini meringankan ongkos pengangkutan sehingga kesempatan untuk ekspor semakin tinggi. Sedangkan dari segi militer,
Jalan Raya Pos mempermudah pasukan Belanda yang ada di sekitar Pulau Jawa. Itulah sejarah Jalan Pantura, di mana di dalamnya banyak sejarah yang terkandung dan merupakan saksi bisu perjuangan para pahlawan untuk meraih kemerdekaan. Maka dari itu, saya mengajak semuanya untuk tidak melupakan sejarah. Ini hanya sedikit dari peristiwa sejarah di Indonesia. Masih banyak sejarah-sejarah yang lain. Mungkin cukup sampai di sini dulu pembahasan kali ini. Jangan lupa dukung selalu channel ini dengan cara subscribe dan like video ini. Semoga kedepannya bisa ikut membanggakan negeri ini. Sampai bertemu di video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.